Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel Ataraksi Adika. Dan di video kali ini saya bakalan review lensa TT Artisan 35mm f1.8. Oke, apakah lensa ini cocok buat foto videographer? Dan apakah lensa ini mempunyai kelebihan dan kekurangan? Dan dengan budget segitu, apakah lensa ini worth it buat teman-teman jadikan investasi? Dan langsung aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan simak video ini. Oke teman-teman, lensa TT Artisan 35mm f1.8 menarik banget buat dibahas. Aku pakai dari unboxing kemarin sampai sekarang tuh sekitar 4-5 bulanan. Dan apakah lensa ini cocok buat foto videographer? Menurut aku lensa ini cocok buat keduanya. Kenapa? Buat foto, lensa ini cukup worth it karena dia kayak apa ya? Dia itu bokehnya dapat banget, dan lensa ini juga 35mm, nggak jauh juga nggak deket. Jadi menurutku cocok buat teman-teman yang foto atau videographer. Sama kemarin juga aku pakai buat foto wedding, foto produk. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang mau ya teman-teman ya. Dan menurut aku lensa ini cocok banget buat videographer juga karena bokehnya tetap dapet, dan di dalam video paling kekurangannya tuh di sekitar kayak ketika kita dari out frame ke in frame. Jadi itu fokusnya harus nyari dan itu lumayan lama. Dan mungkin karena lensa 35 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita buat pakai close up itu kita bener-bener susah buat dapetin fokusnya. Jadi ini 35mm ini menurutku kita bisa dapet nggak bener-bener close up banget. Di kemarin aku pakai juga, aku buat close up tuh lensa ini nggak sanggup, atau mungkin karena ini lensa 35 ya, jadi kita harus pakai lensa 50 baru bisa close up. Mungkin itu sih buat foto dan videographer, menurutku ini cocok banget dan worth it banget buat kalian investasiin. Dan kita mulai bahas dari sisi kelebihan dan kekurangan. Oke teman-teman, kelebihan lensa ini yang pertama adalah tetap di harganya yang cukup murah, harganya cukup relevan. Jadi menurutku ini adalah salah satu investasi yang cukup worth it. Dan kelebihan yang kedua adalah f1.8-nya. Lensa ini benar-benar bokeh, dan lensa ini di harga yang cukup murah, 2 jutaan itu benar-benar worth it sih buat teman-teman yang nyari lensa 35 di f1.8. Oke, jadi kelebihan lagi dari lensa ini itu dari segi harga dan juga F-nya, bokehnya, itu adalah autofokusnya. Walaupun yang nggak sebagus autofokus lensa yang premium kayak mungkin lensa bawaan dari Sony-nya sendiri, atau misalnya lensa yang kayak lensa GM atau lensa Tamron ya, itu ya ini tetap termasuk cepat juga untuk di harga 2 jutaan. Jadi ini worth it buat teman-teman juga. Oke, jadi lensa ini itu cukup compact juga bagi teman-teman yang mau bawa, ditaruh di kantong pun juga udah bisa. Dengan ukurannya sekecil ini menurutku worth it sih teman-teman, buat teman-teman jadiin investasi buat foto dan videografi. Oke, kita lanjut ke kekurangan dari lensa TT Artisan ini. Kekurangan dari lensa TT Artisan ini yang pertama menurutku dari segi ini sih, kayak warna. Di sini ada udah mulai pudar juga warna-warna dari hitamnya itu. Menurutku ini juga jadi salah satu miss juga sih. Jadi mungkin karena harganya yang 2 juta juga, overall ini worth it, walaupun minusnya tetap di bagian warnanya itu. Sama yang satu lagi adalah lensa ini ketika nyari fokus itu bunyinya lumayan kedengaran buat nyari fokusnya teman-teman. Tapi overall cocok banget buat teman-teman yang mau investasi di harga yang 2 jutaan itu. Mungkin ada teman-teman yang nanyain juga. Kemarin aku lihat di kolom komentar itu ada yang nanyain fungsi USB Type-C ini. Jadi fungsi USB Type-C dari lensa TT Artisan ini buat update firmware. Jadi nanti mungkin kayak fokusnya dicepetin lagi atau yang lain-lain. Nah itu nanti dari
websitenya lensa TT Artisan teman-teman. Dan ada juga yang nanyain apakah lensa ini udah OSS. Sorry banget bahwa lensa ini belum OSS, jadi teman-teman butuh stabilizer atau gimbal buat ngokang kestabilannya. Atau misalnya kalau teman-teman mau handheld yang lumayan shaky kayak buat dapetin video yang dramatis itu, teman-teman bisa juga, karena menurutku ini lensa walaupun nggak OSS tapi nggak cukup shaky juga, jadi worth it lah buat teman-teman yang mau beli lensa ini. Oke, jadi ini ada beberapa foto dan video aku shoot menggunakan lensa TT Artisan 35mm ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja review lensa TT Artisan ini. Overall menurutku worth it banget buat teman-teman beli dengan harga yang cukup murah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video Ataraxia. Support saya supaya saya bisa semangat buat bikin konten lagi. Dan ya mungkin cukup sekian aja. Saya Ataraxia Dika and see you next time and bye-bye.